Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Wahyudi dengan NIM 2100512024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian pasar, yaitu tentang penetapan bauran pemasaran harga barang pada PT Cako, yaitu landasan teori. Pengertian pemasaran menurut Sunyoto 2019 halaman 19, pemasaran adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan langganan melalui proses pertukaran dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler 2017 halaman 65, bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Unsur-unsur bauran pemasaran satu produk. Menurut Alma 2018 halaman 139, produk adalah seperangkat atribut berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik perusahaan, nama baik toko yang penjual, dan pelayanan perusahaan, serta pelayanan pengeceran diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginan. Harga. Menurut Romansyah 2019, penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran produk karena harga menentukan pendapat dari suatu usaha atau bisnis. Tempat atau lokasi. Produk UMKM Flash diartikan sebagai saluran distribusi dan yang menjadi pertimbangan yaitu ada berupa akses, visibilitas, tempat parkir yang luas, ekspansi lingkungan, persaingan, dan peraturan pemerintah. Promosi. Menurut Zetlam, Biner, dan Kremler 2018, orang adalah semua pelaku yang bertanggung jawab dalam pemberian layanan dan dapat mempengaruhi persepsi pembeli yaitu personal perusahaan. Harga. Pengertian harga. Harga adalah suatu ilmu nilai yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna serta pelayanannya. Menurut 2020, harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan produk. Konsep harga. Keberhasilan program satu perusahaan tergantung dari ketetapan dalam memandang komponen-komponen barang jasa atau produknya. Berikut istilah nama-nama harga pada perusahaan. Premi, fee, bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Satu, keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga. Dua, kurva permintaan. Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai tingkat harga. Tiga, biaya. Biaya merupakan faktor dasar dalam penentuan harga, sebab bila harga yang ditetapkan tidak sesuai, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Empat, peran harga. Menurut dari Prof. Mikhail Jebaker, harga memiliki peran penting dalam bauran pemasaran dikarenakan satu, elastis harga lebih besar pengaruh terhadap permintaan dibandingkan dengan elastis elemen marketing mix lainnya. Dua, perubahan harga sangat mempengaruhi perubahan jumlah penjualan. Tiga, pelaksanaan perubahan harga jauh lebih mudah dibandingkan dengan rencana perubahan strategi produk atau promosi. Empat, reaksi perusahaan saingan terhadap perubahan harga biasanya lebih cepat dan sensitif. Lima, dalam melaksanakan implementasi harga tidak memerlukan investasi modal. 6. Harga satu produk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, resesi ekonomi dan inflasi, peningkatan suhu persaingan, kejauhan pasar atau kelebihan jumlah pasokan, muncul perusahaan kompetitor baru dan berkembangnya konsumen. Tujuan penetapan harga. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penetapan harga, yaitu satu, tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Dua, tujuan berorientasi pada volume. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tiga, tujuan berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Empat, tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila satu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. 6. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah tahapan di mana perusahaan mengklasifikasikan dan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkannya merupakan produk baru yang belum memiliki konsumen loyal atau tetap, atau produk yang telah beredar yang telah memiliki pangsa pasar tersendiri. Metode penelitian yaitu desain penelitian. Menurut jadi dalam Andani 2016, desain penelitian adalah jenis penelitian yang akan dipilih serta memiliki peran sebagai alat juga pedoman untuk mencapai tujuan dari penelitian. Populasi dan sampel. Populasi menurut Arikunto 2017 halaman 173, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila penelitian ingin
meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah peneliti, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel. Menurut Rofiuddin dalam Alflanika 2018, sampel adalah contoh populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi tersebut dan dijadikan sebagai sasaran dalam sebuah penelitian. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan itu sampel random, sampel random. Sampling bukan pengambilan sampel dan populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sumber data. Sumber data dari penelitian ini merupakan hasil dari kuesioner permohonan kepada responden yang memiliki topik yang sesuai dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara online melalui G-form kepada responden. Sampel. Terdapat satu variabel dalam penelitian itu, yaitu variabel bebas atau independen, yaitu bauran pemasaran, dan variabel terikat dependen, yaitu harga barang. Gambaran objek penelitian itu PT Cakup yang beralamat di Jalan Bypass Kayu Gadang kilometer 8,5 Pasar Ambacang, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dengan kode pos 25176. PT Cakup ini sudah berdiri sejak tahun 2013. Perusahaan ini bergerak dalam bidang distributor elektronik dan furniture. Operasional dan pengukuran variabel yaitu variabel definisi indikator skala buruan pemasaran. Buruan pemasaran adalah satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua ini ditunjukkan untuk mendapatkan responden yang diinginkan dari pasaran. Indikatornya itu buruan pemasaran yang sudah efektif. Skala Goodman, ya atau tidak. Harga barang. Definisi. Harga bukan salah satu variabel yang harus dikendalikan secara benar, karena harga akan sangat berpengaruh terhadap berapa aspek kegiatan perusahaan, baik menyangkut kegiatan penjualan maupun aspek keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Maka daripada itu, beberapa para ahli menggunakan definisi harga. Indikator penetapan harga yang sudah efektif, penetapan harga sesuai dengan kompetitor. Skala Goodman, iya atau tidak. Hasil responden yaitu berdasarkan hasil kuesioner didapatkan data sebanyak 7 orang, terdiri dari 2 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Responden berdasarkan usia yaitu berdasarkan hasil kuesioner didapatkan data usia responden 17 sampai 25 berjumlah 5 orang yang memiliki persen 71,4%, usia 17 sampai 25 berjumlah 1 orang yang memiliki persen 14,3%, dan usia 1 sampai 100 berjumlah 1 orang yang memiliki persen 14,3%. Responden berdasarkan profesi yaitu berdasarkan hasil kuesioner didapatkan profil responden yaitu mahasiswa sebanyak 6 orang dan sisanya pelajar 1 orang. Hasil kuesioner itu pertanyaan 1, apakah dari saudara harga produk dari PT Cakup sudah efektif sama dengan komputer lain? Menurut saudara pemasaran harga PT Cakup sudah efektif? 3, apakah menurut Anda penetapan harga produk di PT Cakup sudah efektif? Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa 1, 6 sampai 7 orang merasa bahwa harga produk di PT Cakup sudah sama dengan kompetitor, dan 1 sampai 7 orang merasa bahwa harga produk di PT Cakup tidak sama dengan kompetitor. 2, 7/7 orang merasa bahwa bauran pemasaran harga PT Cakup sudah efektif. 3, 6 sampai 7 orang merasa bahwa penetapan harga pada produk di PT Cakup sudah efektif, dan 1/7 orang merasa bahwa harga pada produk di PT Cakup tidak efektif. Penutupan yaitu kesimpulan, PT Cakup yang beralamat Jalan Bypass Kayu Gadang kilometer 8,58 Pasar Ambacang, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dengan kode pos 25176. PT Cakup ini sudah berdiri sejak tahun 2013. Perusahaan ini bergerak dalam bidang distributor elektronik dan furniture seperti air conditioner, televisi, mesin cuci, lemari es, kipas angin, blender, rice cooker, microwave, dispenser, dan lain-lain. Dalam pengisian kuesioner bauran pemasaran, penetapan harga sudah efektif dan sudah sama dengan kompetitor. Saran yaitu PT Cakup harus memperhatikan bauran pemasaran serta penetapan harganya. Hal ini bertujuan untuk memasarkan PT Cakup dan dapat membedakan penetapan harga serta kualitas PT Cakup dan kompetitor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.